Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia, saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan saya mengajar di kelas 10 jurusan kecantikan dan busana. Bagaimana kondisi kelas yang kamu hadapi? Untuk jurusan busana dan kecantikan, kebanyakan siswanya atau keseluruhan siswanya adalah perempuan. Dengan kondisi itu, ruang kelas lebih banyak pasif atau tidak ada keaktifan dari siswa-siswa. Nah, saya menggunakan banyak sekali metode pembelajaran untuk membangun chemistry dengan anak-anak. Mungkin faktor yang paling utama adalah mata pelajaran saya, pendidikan agama Islam yang kebanyakannya adalah teori, dan basic anak-anaknya di situ itu adalah bukan basic pesantren tapi umum. Apa yang kamu lakukan untuk membuat kelas menjadi lebih hidup? Pada akhirnya saya menemukan ide untuk membuat suasana kelas tersebut menjadi lebih menyenangkan. Ketika jam istirahat, saya sering mengamati keadaan anak-anak di luar kelas. Ternyata mereka lebih senang dengan penggunaan handphone. Saya juga sering melihat mereka dengan menggunakan handphone mereka untuk merekam foto dan lain sebagainya. Saya berpikir keras di situ bagaimana cara saya untuk bisa membawa suasana yang mereka senangi tersebut masuk ke dalam pembelajaran saya. Penerapan praktik baik seperti apa? Jadi di setiap akhir pembelajaran atau akhir materi, itu saya meminta anak-anak untuk membuat satu video. Video tersebut berkaitan dengan materi yang sudah saya ajarkan. Biasanya untuk pelajaran pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran yang paling akhir adalah penerapan perilaku anak tersebut mengenai pemahamannya mengenai materi tersebut. Jadi saya meminta anak-anak untuk membuat satu proyek yang menggambarkan pemahaman dia terhadap materi yang sudah kita ajarkan, baik itu video TikTok atau video-video pendek mengenai penjelasannya dia sendiri. Bagaimana kondisi pembelajaran setelah penerapan praktik baik tersebut? Setelah saya menggunakan praktik baik tersebut, saya membawa suasana yang menyenangkan di dalam kelas ketika pembelajaran. Jadi yang awalnya penyampaian materi yang mungkin agak berat diterima oleh anak-anak, walaupun dengan metode apapun yang saya bawakan, pada akhirnya dengan akhirnya sudah saya patokan bahwa kalian akan membuat satu proyek di akhir materi. Ketika selesai pembahasan materi tersebut, nah anak-anak lebih bersemangat dalam menerima materi yang saya sampaikan. Karena kenapa? Mereka punya keinginan untuk menampilkan video yang lebih baik, video-video pembelajaran mereka yang lebih baik di akhir materinya nanti. Untuk menciptakan proyek yang bagus, pada akhirnya mereka berusaha untuk memahami materi tersebut atau materi yang sudah disampaikan dengan baik. Mereka pun akan berusaha mengerjakan supaya video yang mereka tampilkan itu bisa terlihat lebih bagus. Jadi mau tidak mau pun mereka semangat dalam mempelajari kembali, walaupun sudah kita terangkan atau sudah kita ajarkan materinya, mereka pun akan membaca kembali materi yang sudah diajarkan, membahas kembali dengan sendirinya untuk mendapatkan hasil video atau hasil proyek mereka yang lebih bagus ke depannya. Seperti apa contoh hasil proyek siswa? Mau lihat contoh video hasil dari proyeknya anak-anak? Ayo kita lihat tayangannya. Perkenalkan, nama saya Kiza Rizky Soraya, absen 30. Saya Nur Fitri Ramadhani, absen 29. Saya Melia Sarja Ramadhani, absen 4. Kami di sini ingin memberikan contoh penerapan cabang iman dalam perbuatan. Ada uang. Kok Papa ambil? Kok aku masukin? Terus gimana? Gak boleh, itu kan bukan hak kita. Mending kita infakin ke masjid aja. Ya udah, ayo. Oke. Video tadi adalah contoh penerapan cabang iman dalam perbuatan, yaitu menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran.
tadi adalah contoh penerapan cabang iman dalam perbuatan, yaitu menyingkirkan benda yang mengganggu di jalan.